Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada, dan seperti biasa saya ditemani 3 rekan jurnalis olahraga Antara. Ada Rauf, Fajar, dan juga Eza di sini. Sobat Antara, SEA Games 2025 baru aja selesai. Dan Indonesia meraih hasil yang patut kita banggakan, juga apresiasi bersama, yaitu keluar sebagai runner-up. Tepuk tangan boleh teman-teman. Dan yang spesial lagi, pada episode kali ini menjadi sebuah kehormatan banget bagi podcast Redaksi Olahraga Antara, karena kita bisa berbincang langsung dengan Menteri Pemuda Olahraga dan Olahraga, yaitu Bapak Erick Thohir. Tepuk tangan lagi. Kayaknya setiap ngomong tepuk tangan. biar cair banget. Cair. Jujur aja kita Ini kayak lenong bukan wawancara nih. Hah? emang konsepnya kita biar santai, Pak. Oh. Oke. Pak Erick Kelihatan kayak terlalu serius semuanya. mungkin karena biasanya mereka ini ketemu Bapak di lapangan, Pak. Biasanya dorsal. Kemarin nggak ada. Oh, saya kemarin ke acara Bapak di Kemenpora. Bukan di Thailand sih. di Kan Thailand. nggak Ada. Bisa sendiri. Masih ada di sana, Pak. Oh, bukan yang ini. Bukan. Oke, Pak Erick, pertama Jadi kita kalau yang ini nggak kelihatan di lapangan, saya mau laporin bosnya. Waduh. Pak Erick, pertama kami dari kantor Berita Antara ingin mengucapkan selamat dulu dan terima kasih untuk pencapaian kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Ya, sama-sama. Bukan buat saya aja, tapi yang penting kan buat atlet, Iya. ya, pelatih, dan semua masyarakat Indonesia yang kemarin support luar biasa. Bahkan ya tentu semua individu ataupun pemerintah, Bapak Presiden khususnya, ya semuanya berjuang lah dengan caranya masing-masing. Jadi ini bukan kerja saya atau siapa, tapi ini kerja semua gitu. Dan Pak Erick, ini kita keluar sebagai runner up dengan 333 medali, mana 91-nya itu emas. Ini Udah pencapaian. lama tuh ya. Iya, benar. Udah beberapa Tahun berapa dekade. terakhir? 95 apa 93 gitu, Pak. Ada contekannya kayak Iya, gitu. benar. harus dong, Pak. Harus dong, Pak. Aku salah, Pak. Nah, ini kan capaian terbaik dalam beberapa dekade terakhir, Pak. Ini sebagai Menpora melihat ini bagaimana, Pak? Ya, ini hal yang positif, tetapi ini sesuatu yang tidak kita jumawakan atau maksudnya wah ya alhamdulillah target 80 jadi 91 luar biasa emas. Karena memang kan kalau kita lihat kalau urutan daripada medali selalu ya dihitungnya emas. Bukan total medali. Nah, artinya 91 emas ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau dilihat dari Kamboja 87 emas, di mana 41 emasnya tidak dipertandingkan. Start awalnya saja tidak mudah. Nah, jadi ini sangat positif. Ya, kita sebagai bangsa kasih lihat bahwa kita bisa kalau mau, walaupun dengan segala perjuangan, tetapi harus kompak. Nah, ini yang problem. Nggak kompak, nggak mungkin dapat hasil. Nah, ini yang tentu menjadi bahan buat kita semua. Makanya kemarin hari Senin saya langsung evaluasi bersama tim dari Kemenpora untuk gimana SEA Games 2027 di Malaysia. Karena kan banyak juga yang menanyakan saya, oh luar biasa Thailand emasnya 200. Ya, saya bilang jangan aneh, kalau di SEA Games itu tuan rumah pasti juaranya. Semua berlomba nomor 2. Ya kan? Yang udah-udah Indonesia itu ranking 3 atau 4 kalau bukan tuan rumah. Nah, kembali justru di evaluasi kemarin yang saya pimpin bersama teman-teman di Kemenpora, justru kita sudah mulai berpikir kepada SEA Games 2027 yang ke-34 di Malaysia. Apalagi dibagi 4 klaster, ada Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan lain-lain. Artinya akan lebih kompleks. Apalagi pasti Malaysia pengen juara. Belum lagi saingan kita sekarang
selain Thailand, Vietnam, ya. berarti kan ini yang harus kita siap-siapkan. Tapi apapun fondasi yang ada di SEA Games ini kita harus nikmatin dulu Betul. sebelum kita menuju SEA Games yang berikutnya. Gitu. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga ada ngedit berita Bapak yang mana itu Pak Edit yang bagus atau yang hoax? bagus, yang Karena bagus, lagi banyak Pak. hoax Yang sekarang bagus, nih. Pak. Wah, iya Yang sih, mana Pak. itu Pak Prabowo menyampaikan selamat di Serang, Banten itu Ya. kalau saya nggak salah. Dan itu ada komunikasi lanjutan nggak Pak setelah itu? Apakah ada pesan dari Pak Presiden tentang pembinaan atau apa ke depannya untuk atlet-atlet? Ya, sempat setelah beliau menyampaikan pidatonya, saya bertemu beliau tidak lama, kebetulan banyak pihak di situ. Beliau mengucapkan selamat kepada para atlet, saya bangga sama mereka, salam kepada mereka, dan terus ya persiapkan yang lebih baik untuk event-event berikutnya. Siap Pak, saya bilang saya akan komunikasikan. Lalu beliau juga ya nanti janji saya bonus tetap akan kita carikan. Ya tentu beliau sampaikan senang tapi pusing. Ya. Tapi bukan nggak komit ya. Ya ini kan semua bagian dari persiapan yang harus kita lakukan lebih baik lagi. Makanya ke depan kami juga misalnya kemarin dievaluasi, misalnya Asian Games itu rata-rata emas kita 4 sebelum-sebelumnya. Ya kecuali kemarin waktu 2018 jadi tuan rumah 31 emas, sebelumnya tuh 44. Nah terus di SEA Games yang terakhir itu 7 emas. Artinya rata-rata kita kan 4 sampai 7. Kalau tidak dipertandingkan 7 jadi 4 lagi. Karena yang dari 7 itu ada perahu naga dan pistol yang kemungkinan di Jepang nggak dipertandingkan. Jadi 4 lagi. Artinya persiapan SEA Games ataupun Asian Games ke depan kita juga harus mulai prediksi medali. Karena jangan sampai nanti mengagetkan keuangan negara. Iya. Nah, gitu. Nah, ini yang kita juga, kalau medali 4, 7, kira-kira emasnya sekian, ini sekian, nanti SEA Games. Nah, ini juga dengan Menteri Keuangan kita udah mulai sosialisasi juga supaya siap. Jangan semua itu serba dadakan dan sehingga juga tidak ada target-target yang tidak transparan. Nah, ini yang kita lakukan juga. Jadi, kembali ya, kalau kita lihat dari hasil yang kemarin memuaskan, yang ke depan kita siapkan termasuk target-target medali maupun bonus-bonusnya gitu. Pak, ini kan Bapak ngawal teman-teman kontingen ini kan dari awal-awal sampai akhir ya. Dan target 80 emas, kemudian di hari-hari Bapak ngawal di sana, itu di hari keberapa Bapak, oh ini sepertinya bakal lebih nih target. Ya pas 72 lah ya. Kalau awal-awalnya baru 6, 13 saya. Ya, tapi begitu 72, bahkan saya lupa di hari keberapa kan saya sempat sampaikan atlet dan cabang olahraga menyampaikan terutama federasi lah cabur, ini masih ada 4 hari ke depan 68 emas. Saya bilang yang benar. Nah, kalau kita prediksi 34 waktu itu. Dan alhamdulillah ya angkanya tidak meleset jauh. Kalau waktu itu 60 atau 7 berapa itu menjadi 96-an kalau tidak salah. Saya lupa detailnya, tapi akhirnya di 91 artinya masih angka yang baik sesuai dengan prediksi dari kami dari Kemenpora. Nah, ini kan hal ini sama-sama dihitung bersama. Jadi bukan hanya hitung-hitungan yang tidak pasti. Jadi ya waktu 72 ya confidence, berarti kan ini akan tembus 80. Tetapi kalau kita lihat Vietnam di 3 hari terakhir itu di hari keberapa saya lupa sempat merebut 16 emas. Iya. Ya, itu juga ya mengkhawatirkan. Jadi saya terima kasih seluruh cabang olahraga yang berjuang di 3 hari terakhir itu. Saya WA satu-satu ketua caburnya, titip salam begini, bahkan ada yang langsung video conference dengan atletnya. Ya saya titip aja, karena kan ini kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri gitu. Satu cabur berhasil emas, 2 cabur gagal emas ya sama juga, nggak satu. Jadi ini semua ya kerja sama-sama, dan ini bagus ya di multi event ini kita dididik sebagai bangsa yang bersatu, tidak dilihat dari masing-masing prestasi cabur. Karena ini kan multi event. Bukan masing-masing cabur
ikut kejuaraan di multi eventnya mereka, gitu. Apa di eventnya? Gitu. Ini kan multi event gitu. Tapi gini Pak, 91 medali emas kan melebihi target. Menurut Pak Erik apa sih Pak yang jadi di luar mungkin di luar ekspektasi, dan apakah mundurnya Kamboja juga jadi andil dalam pencapaian kita yang jauh lebih baik ini? Saya tidak mau meremehkan Kamboja. Oke. Beberapa dia dapat emas. Tapi kalau Vietnam, Filipina, Singapura mundur baru kelihatan tuh impact emasnya. Kalau Kamboja saya rasa ada impactnya, tapi tidak sebesar kalau Filipina, Singapura, Malaysia mundur gitu. Artinya kompetisi antara Indonesia, Vietnam terlepas mundurnya Kamboja masih cukup ketat. Nah, dan tentu kalau ditanya apa sih yang membuat, ya ketika Presiden menerima atlet, Bapak Presiden, Presiden Prabowo menerima atlet di istana, itu ada kata-kata yang menurut saya sangat membuat, ya mudah-mudahan sama saya rasanya, tapi terpacu bahwa saya punya mimpi yang saya tidak tercapai ketika saya ingin mewakilkan negara kita. Artinya kan sebagai atlet. Ya, kan beliau pernah di manapun gitu, tapi sebagai atlet itu mimpi. Nah, itu kan memberikan inspirasi bahwa atlet ini sebuah atau seorang atau bentuk apapun secara imaginary ini kan memang dan real, ini pahlawan sesungguhnya. So. Dan itu yang beliau sampaikan, ya ditambah bonus yang 1 miliar itu tentunya. Itu kan berarti beliau sangat mengapresiasi masa depan atlet yang selama ini atlet dikonotasikan tidak punya masa depan, ya kan, habis jadi atlet miskin. Nah, beliau juga menyampaikan ke depan saya harus kerja keras memberikan solusi yang namanya dana pensiun atlet gitu. Itu satu konteks. Di konteks yang lain kembali kompak sih. Kemenpora, KOI, kemarin juga KONI datang, ya kan. Cabur-cabur tidak ada saling tuduh, tidak saling ini, kita sangat kompak di sana. Sehingga itu juga membuat aura komunikasi yang baik, dan atlet-atlet melihat kalau pimpinannya kompak, datang saling dukung apa segala, ya terlepas dari persiapan mereka, itu pasti membawa atmosfer yang berbeda. Dan kami juga Kemenpora benar-benar sungguh-sungguh punya komitmen, kita sisir anggaran sampai 56 miliar yang awalnya 10 miliar. Itu juga akhirnya kita bisa mengirimkan atlet-atlet terbaik yang jumlahnya 1022. Kalau itu pun kita bandingkan negara lain, kita ranking 4. Oke. Ya, kalau dibandingkan negara lain, Vietnam apa segala. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada cabur dan atlet, ayo sama-sama kita kirim kontingen terbaik. Nah, ini yang saya rasa upaya-upaya itu, saya lihat beberapa ketua cabur juga hadir di sana, ya. Saya ketemu Pak Anindya Bakri, saya ketemu Bu Yeni, nyaksin emas bersama sama Bu Yeni waktu itu. Terus banyaklah Pak Richard Taekwondo, ya, Jenderal Richard itu ada di sana. Jadi ya senang ketika para pimpinan cabur tidak hanya menaruh nama, tetapi benar-benar datang. Apalagi ya kalaupun nggak bisa datang, saya yakin pemimpin cabur yang bertanggung jawab menelpon atletnya dan mengirimkan support yang terbaik untuk para atletnya gitu. Nah Pak, ngelihat faktor Nggak keberhasilan. rebutan tanya nih udah. Nah, faktor keberhasilan sendiri itu apakah juga terkait dengan tongkat estafet yang berhasil Pak regenerasinya? Karena kita lihat peran Gen Z ini dalam perolehan medali emas sangat signifikan juga buat Indonesia. Salah satunya di panjat tebing Pak. Kemarin bisa bawa pulang medali emas 4, itu padahal bukan generasinya Fredrik sama Desak. Ya. Itu apakah benar Pak? Ya memang itu yang kita harapkan. Kenapa kami di Kemenpora juga mulai
mempolakan pengiriman atlet ke depan, tidak hanya yang super elit, tapi ada yang elit, tapi ada yang juga masa depan. Nah, cuman yang membedakan gini, terlepas itu ada super elit, elit masa depan, ya kita nggak mau dibilang pengiriman atlet ini coba-coba. Karena terbukti yang tadi dijawab. Jason Donovan itu, dia mendapat 2 emas, usia 18 tahun, sebenarnya tidak menjadi unggulan. Iya, benar. Ya, tapi kita jangan lupa juga ada atlet diaspora kita, Marciani Wolf. Dia sudah 3 kali berturut-turut dapat medali emas dari usia 16. Artinya dia udah dalam tanda kutip menjadi Unggulan. super elit yang bahkan udah ini. Tetapi di lain pihak Janice Chen yang kita lihat prioritas mendapat, tapi usianya masih muda juga. Di single putri dia sakit, akhirnya harus berhenti muntah-muntah. Kita sudah berpikir kemarin di lapangan jangan-jangan Pak Nurdin Halid dan saya udah senyum-senyum, waduh kayaknya ganda putrinya hilang juga nih. Tapi Adila dan dia, Janice, ya dengan waktu berapa jam dia bisa recover, memberikan emas, bahkan kalau tidak salah di game ketiga 10-6. Itu kan berarti panjang sekali mainnya. Nah, itulah perjuangan mereka yang harus kita apresiasi. Jadi regenerasi itu yes harus ada, tetapi mindset pemikirannya itu bahwa kita tidak mengirim lagi atlet coba-coba, kita ngirim atlet yang terbaik dan targetnya emas. Dan tadi Pak bicara apresiasi. Oh, ini benar muter gini ya? Iya, benar Pak. Benar Pak. Gantian, Pak. Ada yang udah briefing. Itu kan hal penting Pak ya, apresiasi buat atlet setelah berjuang itu Pak. Kemarin kita sempat ngobrol juga sama Basral dari skateboard. Oh, iya. Pas juga itu. Nggak sempat nonton saya tuh. Aduh. Di depannya itu panjat tebing. Oh, gitu. Jadi Iya, waktu benar. tanding panjat tebing Itu tanding juga? main Main juga. juga. Jadi Iya. nggak dapat tuh. Terus dia ketika kita tanya tentang bonus, dia masih bingung. Nah, di sini saya mewakili Basral mungkin Pak. Itu gimana konsep bonus ke depan itu gimana Pak? Dan apakah kira-kira kapan direalisasikannya juga? Ya, ya, memang kita sedang, tadi yang saya sampaikan, kita akan mengajukan sesuai dengan instruksi Presiden kepada pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kita kirimkan angka-angkanya. Dan semua nanti atlet itu langsung ditransfer ke akunnya. Oke, langsung ke atlet. Masing-masing. Nah, itu yang kita juga mohon anak-anak saya, adik-adik atlet, ya, benar-benar ditabung. Ya, ini masa depan. 1 miliar banyak loh. Oh, banyak banget Pak. Nah, jadi saya rasa ini hal-hal yang saya juga concern, jangan sampai ini dihabiskan. Karena mesti ingat usia atlet berkarir itu kan tidak panjang. Jadi setiap menghasilkan hal yang baik, ya mereka harus mulai melakukan strategi keuangannya. Apakah sebagian bayar BPJS buat masa tua asuransi, ya kan bisa cedera. Sebagian ditabung, sebagian beli tanah, ya. Nah, supaya ketika mereka sudah tidak berkarir, mereka punya asuransi kesehatan, punya pendidikan, ataupun punya aset yang untuk bisa menjadi menabung masa depan, gitu. Pak, kalau Financial literacy harus penting. Itu yang saya bilang, ketika ditransfer ini juga penting kita mengingatkan mereka. Gitu. Pak, Pelatih juga dapat bonusnya ya. Oh, pelatih dapat Ada official. hitungan, ada hitungan. Oke. Tapi Pak, itu kan Official, manajer nggak ada. Nggak ada, oke. Orang Menpora aja nggak ada. Iya. ada Pak. Kan itu atlet ada beberapa yang Oh, iya kayak dah. Jason tadi Tanya dapatnya nih. 2 gitu. Atau triathlon itu kemarin ada yang dapat emas 5. Itu Tergantung, kalau Martina kan hebat, 21 tahun, 5 emas. Tapi kan ada yang single,
ada yang berdua kalau nggak salah, ada mix atau ada yang bergu. Nah itu hitungan persentasenya ada. Oh, ada. Ada. Boleh di-spill, Pak? Yang Nanti, bergu? kalau disetujuin sama Oh, belum. masih Masih dulu. Oh, berarti Pak, berarti artinya kan ada yang bergu ada tiga orang, ada yang 5 Itu orang. berbeda dengan yang satu sendiri dong. Oh. Ada persentasenya. Oh, oke. Ya. Nanti kalau udah diteken, nah baru kita umumin. Kalau Siap, nanti belum diteken, diumumin salah. Salah, Nanti bener. Kemenpora anggarannya nombong. Iya. Tapi Pak, Masih ada ASEAN Game. benar. Tahun depan. ASEAN kan tinggal depan. 10 bulan. Iya. Bulan lagi. Kalau bicara SEA Games 2027 tinggal nggak sampai 2 tahun. Iya kan? Iya. Jadi itulah yang saya bilang, ya semua kami di Kemenpora kita bekerja keras, kita juga punya sistem anggaran prioritas sekarang, ya tidak hanya anggaran, semua ada prioritas. Dan saya juga harus apresiasi dengan menteri-menteri pendahulu saya, dan juga kita siapkan juga yang namanya olahraga itu kan kontinuitas. Jadi dengan persiapan ke depan. Tapi yang paling penting ya kita apresiasi kepada Bapak Presiden yang mendorong ini, dan kita juga harus salut, hormat dengan pengorbanan para atlet yang luar biasa gitu. Pak, kalau yang juara dapat reward nih, Pak. Kalau yang nggak memenuhi target tuh gimana, Pak? Kemarin ada evaluasi. Evaluasi. Kan kemarin kita sudah bicara, semuanya kita kirim. Sekarang karena tentu mesti efektif, efisien, dan ada KPI-nya, ya semua mesti bertanggung jawab dengan target-targetnya. Ya semua cabur nanti, DBON sendiri kan itu dulu ada 17 cabur unggulan. Nah sekarang kan akan direvisi menjadi 21. Di dalam DBON juga ada cabur yang memang populer di publik. Nah kadang-kadang prestasi naik turun, ya kan? Tapi memang ada cabur-cabur unggulan yang memang peraih medali Olimpiade atau akan masuk ke Olimpiade. Nah ini ya memang kalau ditanya tolak ukurnya pasti ada berbeda, ya. Tapi pasti ya kita berikan evaluasi setransparan mungkin, yang terbaik, tanpa mencemoohkan satu cabur dan lainnya, ya. Karena semua cabur berusaha keras. Ya, ada yang misalnya cabur titik-titik, saya nggak mau sebut, janji 4 emas, ternyata tidak dapat emas. Terus gimana? Kok masa marah-marah? Ya kita harus bina lagi, harus rangkul lagi. Tapi tolong targetnya diperbaikin lagi. Oke. Ada cabur yang tidak punya prediksi medali emas, Kira Mas. senam kalau tidak salah, ya. Abimanyu. Abimanyu. Abimanyu tiba-tiba dapat emas. Itu terakhir senam Jonathan Sianturi udah lahir belum? Saya udah. Beliau udah umur ya. Itu tahun 90-an bukan Roni Sianturi yang nyanyi itu loh. Salah loh. Ini jadi itu udah tahun 90-an. Ya, bulu tangkis single putranya dua-duanya final. Kalau tidak salah baru diangkat ya, baru maksudnya diberi kesempatan. Iya, si Ubed, Pak. Iya kan? Iya. Ubed sama Alwi, Alwi, ya. Itu rubber set ya? Rubber set nggak ya? Dua set itu. 2 set ya. Dia tidak diprediksi. Kan kita selalu terekam Jonathan dan Ginting. Iya. Nah, tiba-tiba bulu tangkis membuat terobosan. Jadi banyak cabur-cabur yang seperti ini yang kita harus apresiasi. Nah, Pak, 17 cabur di Dibon kan yang tahun ini. Nanti jadi 21. 21. Itu akan dipromosikan cabur lain atau juga ada cabur-cabur yang didegradasi? Ada promdek nanti, ada Oh, promdek. promdek ya. Makanya si Games Thailand ini sebagai evaluasi untuk kita mengambil langkah ke depan seperti apa hitungan atau target masing-masing cabur. Bapak Presiden sendiri sudah menyiapkan
3 macam anggaran. Satu yang terbaru itu anggaran buat 21 cabur ini dengan salah satu targetnya Olimpiade dengan sasaran antara. Kita juga punya budget yang khusus buat persiapan Asian Games. Ya, bahkan sebagian buat SEA Games karena SEA Games 1,5 tahun. Bentar lagi. Kita juga punya anggaran khusus untuk yang usia atlet 12-18. Youth, ya. Jadi kita ada 3 anggaran nanti. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden yang percaya untuk menambah anggaran untuk pembinaan olahraga ini. Gitu. Ya Pak, kan Bapak juga ngawal teman-teman kontingen Indonesia di sana dengan berbagai tantangannya. Nah, bagi teman-teman pewarta kan jadi agak sulit karena begitu menyebarnya gitu ya, venue pertandingan gitu. Nah, Pak Erik sebagai juga orang yang pernah mimpin Inasgok, apa sih Pak mungkin yang pelajaran bisa dipetik itu dari Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara multi event yang bisa mungkin kita nggak kayak gitu lah. Sulit karena masing-masing tuan rumah ingin juara umum. Tuan rumah juga ingin ada ekonomi impact pertumbuhan. Makanya kemarin kan di Thailand itu sempat di 3 wilayah, Songkhla, Chonburi sama Bangkok. Di Malaysia nanti 4. Kan 4 zona, cluster. Mana aja ya, saya lupa. Kuala Lumpur, Johor, ada 2 lagi. Artinya ya itulah dinamika yang harus kita hadapin. Nah, kalau di Malaysia nanti pasti salah satu supporting system yang benar-benar perlu diperhitungkan ya dari dokternya, tim dokternya akan terpisah menjadi 4, tim Masats itu juga akan terpisah dari 4, berarti ini kan ada cost structure yang berbeda lagi dan tidak mungkin saling kunjungi, waktunya kan belum tahu, bisa naik mobil atau kemarin aja kita ke Chonburi yang tidak jauh memerlukan waktu hampir 2 jam di luar macet. Kan kadang-kadang ada macet di Thailand, di Bangkok gitu. Jadi jarak yang venue yang harusnya dari titik di Bangkok itu bisa ditembus 20 menit jadi 45 menit, ada sejam. 2 kali lipat ya. Nah, itu hal-hal seperti itu ya memang perlu diperhitungkan yang nanti di SEA Games ataupun kemarin di Thailand sendiri mungkin tidak terlalu kompleks karena tadi jaraknya masih 2 jam. Nah, Pak, ada kemungkinan nggak kita ikut bidding setelah dari Malaysia ini SEA Games? Kan kalau SEA Games itu udah ada urut kacangnya. Kalau nggak salah habis Malaysia, Singapura 2029 kalau nggak salah. Oke. Kita belum kebagian lagi Habis ya, itu Pak? 2000 berapa kita? 31 Pak. 31, bukan 33. Saya nggak tahu. Coba nanti ada urutan tuh, ada urutannya gitu. Pak, siapa dulu nih? Nah, Baik lagi ini Pak. yang benar. Udah lama Sesuai diem tadi Pak. jam. Udah lama diem tadi. Oke Pak, kan waktunya tinggal dikit lagi nih Pak SEA Games. Dan berarti kemungkinan buat pelatnas diperpanjang langsung gimana Pak? Dan kita tahu juga ada beberapa cabang olahraga mungkin yang dananya gede tapi hasilnya tidak maksimal. Dan kemarin kita ngomong sama Renang, mereka berharap semoga dengan hasil yang baik mereka berikan mungkin dana pelatnasnya dinaikkan gitu Pak. Apakah evaluasi itu nanti bakal ada Pak? Gini, kenapa kita kerjasama dengan Kejaksaan, BPKP kemarin kita tanda tangan? Ya memang olahraga itu intangible-nya ada. Ketika kita kirim misalnya atlet-atlet renang sekolah di luar negeri, apalagi kan sekarang Bapak Presiden sudah memberikan kita LPDP sampai 100 per tahun. Nah, kalau kita misalnya kirim atlet renang ke Amerika misalnya, sekalian sekolah, sekalian bertanding, nah apakah mereka akan medali emas di Olimpiade belum tahu. Oke. Tetapi di lain pihak, angkat besi dan panjat tebing mungkin training campnya di sini. Mereka bertanding di luar negeri, potensi medalinya ada, baik perunggu, perak atau emas.
kemarin saudara Rizky saja itu memecahkan rekor dunia di SEA Games. Ya. Ya. Tongkat besi. Nah, jadi kompleksitas antara satu cabur dan satu cabur nggak bisa dibandingkan lurus. Ya, contoh, di 21 cabur unggulan itu mungkin ada 2 sampai 3 cabang olahraga grup, bukan individu. Nah, itu penilaiannya beda lagi, sama kayak tadi. Kalau yang emas single dapat 1 M, yang double berapa, yang bergu berapa. Nah, ini yang makanya berbeda lagi gitu. Nah, jadi kalau saya bilang apa yang saya usulkan ke masing-masing cabang olahraga, kalau mereka udah masuk 21, nah saya akan bekerja sama dengan internasional federasinya, ya misalnya renang atau siapa, untuk saling mengawasi program yang ini. Tetapi yang tidak masuk 21, kita bisa awasin langsung, ya, tidak usah pakai internasional karena berbeda lagi targetnya, dan ada beberapa cabur yang tidak dipertandingkan di Olimpiade juga. Nah, itu tentu berbeda lagi cara tolak ukurnya. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu pelatnas lebih mahal dari pelatnas yang lain, nggak bisa. Kalau nggak nanti akhirnya kita ambil keputusan saja. Misalnya, ya udah, kita tidak mau peduli dengan cabur bergu semua individu. Lebih enak juga saya. Sebenarnya. Iya kan? Nggak mau pusing, enak individu. Tapi kan, ya itulah dinamika di dunia olahraga yang kita harus juga saling menjaga keseimbangan. Karena ada cabur populer, ada cabur prestasi. Ada juga cabur yang ingin juga naik ya. gitu. Kan ini yang kita lakukan. Yang terenak sudah populer berprestasi. Nah, itu paling enak. Itu, Pak. Sedap. Itu. Apa Iya tuh? kan? Apa tuh? Bulu tangkis. Tangkis. Bulu tangkis kan Sekarang juara umum, Pak. dia punya Indonesia Open. Iya. Banyak ya, Pak. Indonesian Master. Dia punya juga pemain-pemain kelas dunia. Olimpiade, ya kan? Dan juga ya menghasilkan emas juga di berbagai event kan. Nah, tinggal bagaimana kami dari Kemenpora juga akan meminta pelatihan, kepelatihan dan perwasitan nanti akan makin banyak di cabur-cabur unggulan ini di daerah-daerah. Supaya nanti 21 cabur ini juga nanti sekolah-sekolah harus bisa milih. Misalnya, oh kami SD titik-titik SMP ini hanya mau 3, minimum 3 nanti. Oke. Itu kan kita kerjasama juga dengan Pak Abdul Mufti, Kemendikbud. ya kan, Menteri gabut lagi. Ya, Kemendik. Disdaktek. Dasmen. Dasmen. Kemendis Gitu, Dasmen. ya kan. Betul, bahkan kementerian. Jadi itu yang kita sinergikan. Gitu. Pak, ini kan 91 emas dan mungkin udah menjadi sejarah kita juga. Dan kalau kata Bapak tadi, SEA Games itu lomba-lomba jadi runner up gitu. Kalau kita nggak jadi tuan rumah, artinya kita sulit menjadi juara. Artinya menjadi runner up di Thailand ini seperti menjadi juara dong, Pak? Ya tetap nomor 2. Iya, maksudnya secara... Ya enggak lah, Enggak ya? ya maunya ya kalau kita bukan tuan rumah juga nomor 1, tapi kan realita cabang-cabang yang dipertandingkan tuan rumah punya preference, punya keuntungan gitu loh. Nah itulah, dan mohon maaf nih, yang memulai Indonesia tahun 97. Jadi diikutin oleh adik-adiknya. Nah ini yang kita coba. Di bulan Februari saya mengundang menteri-menteri olahraga, pemuda dan olahraga di Asia Tenggara untuk urun rembuk. Ya, mau nggak SEA Games ini dikembalikan, harus cabang Olimpiade dan nomor-nomornya harus dipertandingkan. Nah, kalau memang mereka ingin jadi juara umum, boleh silahkan tambah nomor lainnya. Atau cabang olahraga lainnya nggak apa-apa, namanya juga pengen juara umum. Ya. Tapi tidak merusak yang namanya
core daripada jenjang atlet. Dan yang saya sampaikan ke mereka, SEA Games ini kan asetnya ASEAN, negara-negara ASEAN yang populasinya 600 juta. Dan kalau kita lihat, kalau SEA Games ini mau menjadi event yang bervalue, maksudnya punya manfaat, artinya event ini secara TV rating harus baik. Betul. Dan penonton yang datang ke lapangan harus banyak. Nah, itu bisa terjadi kalau seluruh atlet terbaik di Asia Tenggara bermain. Make sense. Betul kan? Benar. Apakah juara-juara Olimpiade? Kemarin dari Filipina saja, Menteri Filipina, Patrick, sahabat saya sejak 30 tahun yang lalu, bicara Olimpiannya Carlos yang dapat 2 emas di Olimpiade Paris untuk cabang senam nggak bisa tanding. Bayangkan kalau di sana ada Carlos, di sini ada Olimpian kita, semua pokoknya yang ini bisa bertanding, itu kan menjadi sebuah daya tontonan atau baik secara televisi ataupun yang hadir ke lapangan menjadi sangat menarik. Karena bayangkan, the best atlet di Asia Tenggara yang mendunia akan bertemu di pertandingan titik-titik. Wow, itu kan Pasti. ya, itu kan mestinya menjadikan excitement sendiri. Dan jadi SEA Games ini punya value secara komersial dan juga apresiasi yang tinggi daripada pecinta olahraga yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini yang kita lagi mengusulkan. Ya, Tapi nggak tahu diterima atau enggak. Oh, soalnya baru mau follow up dikit gitu. Kira-kira teman-teman Asia Tenggara lain sama usul ini, yang usul bagus ini gimana? Belum tahu jadi Pak ya, so far. Belum tahu. Belum tahu. Kalau Bisa misal- aja saya dijawab, ini Menpora Indonesia anak baru, Iya. nggak inget dulu. Nah, Pak, artinya kalau misal pembicaraannya positif, bisa aja diterapin di SEA Games Malaysia dong, Pak? Apa membutuhkan waktu mungkin tertentu? sulit. Mungkin kita mesti bicara misalnya kalau keputusan tahun ini kita lakukan di SEA Games Singapura. Oke. Ya, karena saya nggak tahu Singapura kalau jadi tuan rumah dia juara umum nggak? Saya lupa mesti lihat datanya. Nah, berarti juga akan kesulitan nyusun kalender itu juga dong, Pak. Karena kayak bulu tangkis saja kemarin hampir tabrakan dengan kalender BWF World Tour Final Oh, gitu. Kemarin habis tanding Langsung berangkat, mereka iya. ke China. Iya, itu Iya kan? juga akan jadi Nggak tahu hasilnya apa, saya belum ikutin. BWF Semifinal. semifinal, Pak. Oh, Iya. iya kan kecapean. Bener itu, Pak. Betul, Itu Pak. juga Iya akan kan? jadi kesulitan sendiri. Dan jadwal SEA Games kadang-kadang kan berubah bulan. Iya. Nah, ini yang mesti menjadi solusi. Kalau bisa di bulan yang tepat. Kalau enggak, berat loh. Karena kan kayak Olimpiade tuh di musim panas, Pak. Ini Ya. kan SEA Games malah di Akhir tahun. akhir tahun gitu. Ya, mungkin kan kita pengen dingin-dingin dikit. Kan ada Adem dikit. Olimpiade musim dingin, nah kita SEA Games musim agak dingin gitu. Pak, tadi selain pelatnas tadi yang tentang dana-dana, itu apakah sekarang ini kan pelatnas itu masih basic semua, Pak? Nggak ada tingkatan super elite tadi yang kayak baru bilang. Ada. Ini kita lagi terapin. Oh, sekarang baru diterapin. Iya, Oh. iya. Lagi kita terapin. Jadi jangan sampai nanti misalnya kok ada cabur panahan, bulu tangkis, angkat besi, kok anggarannya ada 3 macam, atletnya berbeda. Itu jangan jadi pertanyaan karena itulah memang strateginya. Itu dia. Ada yang menuju Olimpiade, ada yang menuju Asian Games, SEA Games, ataupun yang muda siapa tahu bisa menjadi harapan. Iya. Nah, ini kan keuangan negara harus benar-benar dijaga, jangan sampai nanti Boncos. jadi koruptif gitu. Nah, itu janganlah. Makanya kita kerjasama sama BPKP dengan kejaksaan untuk menyamakan persepsi bahwa pengelolaan anggaran ini semua transparan dan profesional, semua cabang olahraga harus punya KPI. Kami dari kementerian juga melakukan transformasi anggaran dan kebijakan supaya kita efektif, efisien, juga punya target-targetnya gitu. Mungkin terakhir kali ya teman-teman ya, ini harapan Pak Erick Thohir melihat olahraga kita ke depan bagaimana, Pak? Olahraga
seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden, tidak hanya sebagai duta bangsa, tapi mencerminkan kedikdayaan bangsa kita. Artinya apa? Melalui olahraga ini kita bisa mengasih lihat karakter bangsa kita yang sebenarnya. Dan ini bisa mencerminkan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa melarikan mindset baru, pemikiran pola pikir baru, bahwa kita bangsa besar yang bukan kalahan. Kita ini harus menjadi bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa yang ada di dunia. Nah, terutamanya anak-anak muda kita harus ada mental yang namanya fighting spirit, sportivitas. Jangan sampai semua ya pecah belah karena kepentingan ego pribadi. Di cabur sudah ada cabur-cabur yang dualisme belasan tahun. Yang korban atletnya. Dan hari ini masih ada 3 cabur itu. Tinju, tenis, tenis ini meja, ya, sama anggar. Nah, artinya sayang kalau ini makanya saya kirim surat sama Koyama Koni, ayo urun rebuk. Kemarin sepak takraw sudah. Ya, saya harapan nggak ada. Sama di kepemudaan melenceng dikit. Itu juga di kepemudaan semua pecah-pecah. Ada yang pecah 3, ada yang pecah 7. Artinya apa? Kalau kita sebagai bangsa gampang terbelah, bagaimana kita bisa bersatu, ya, fighting atau memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Nah, itulah kenapa sekedar kembali ke olahraga bukan hanya duta bangsa, tapi mencoba kedayaan seperti yang disaksikan di angkat besi. Atlet terbaik kita saat ini, ya, salah satu yang terbaik, saya nggak bisa bilang terbaik, semuanya baik, tapi salah satu terbaik yang bisa memecahkan rekor dunia di SEA Games itu mencerminkan kedikdayaan kita. Atau pelari kita triathlon Martina yang bisa merebut 5 emas di triathlon, usianya 21 juga. Nah, ini kan hal-hal yang mencerminkan kita mampu, kita bisa. Asal kita kepengurusan, Kemenpora, KOI, KONI, cabur kompak, anggarannya transparan, ya, tidak ada umpet-umpetan, tidak ada korupsi dan lain-lain. Pemilihan atlet diberikan yang terbaik, dan juga diberikan target, dan diberikan reward, seperti yang diberikan Bapak Presiden, dan juga kita sedang menggali tentu ketika kedepannya dana pensiun atlet. Ini kan sebagai ekosistem sebuah putaran yang harus dikerjakan bersama. Tidak bisa hanya tugas seorang Menpora atau Kemenpora atau ini tugasnya cabur. Ya, kita harus lakukan ini sama-sama. Yang terpenting atletnya kita jaga. Atletnya kita dorong. Atletnya kita protect. Karena atlet ini pahlawan versi baru untuk sebuah bangsa. Betul. Nah, ini berbeda gitu. Dan ini yang kita harapkan, pola pikir yang ada di ekosistem olahraga kita, mindsetnya berubah. Jadi jangan sampai juga ketika lagi bagus, ya semua tepuk tangan. Ketika lagi tidak bagus, saling tunjuk. Ya, itu. Ya, bahkan akhirnya membuat justru tidak memacu adrenalin atau kesempatan yang dia malukan lagi atau target yang baru. Karena akhirnya, ya mohon maaf, sekarang banyak sekali juga isu racism, bullying, itu terjadi di olahraga. Ya, saudara-saudara kita yang dari timur, ya dikatain titik-titik, saudara kita loh. Benar. Ya, itu tidak hanya di salah satu cabur, di seluruh cabur begitu. Ketika lagi bagus, dipuji-puji. Ketika lagi nggak bagus, ada isu dikit, dibully. Nah, ini yang kita harus jaga, kenapa memprotek juga para atlet ini. Gitu. Kalau nggak, mereka manusia juga. Apalagi kalau tadi dibilang, ada usia yang 17, skateboard itu ada umur 11 tahun. Ada 11 tahun, Pak. Coba bayangkan. Mikael yang Termuda kan? Iya, termuda, Pak. Nah, set, jatuh. Terus, bukan, ayo, bangkit lagi. Gimana sih? Makanya jangan kirim atlet ke anak kecil, gitu. Iya kan? bener, Pak. Gitu aja jatuh, kan itu, apa itu cerminan bangsa kita kan enggak.
Betul. Dulu waktu kita merdeka pakai bambu runcing semua bersatu. Sumpah Pemuda tahun 1928. 28. Masa di era sekarang kita menjadi negara maju justru gampang dipecah belah. Dan terbukti dari organisasi olahraga pemuda kita pecah belah. Itu Pak. Dan kita pun sering. Dah lapar ah. Yuk. Terima kasih sekali lagi Pak Erick Thohir. Semoga semua harapan baik tadi berjalan baik ke depannya. Amin. Dan Amin. Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Jumpa.